Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia bisa mengetahui apa yang tertulis di kening orang. Hadza sa'id, hadza syaqi. Ini orang yang beruntung untuk surga, ini diciptakan untuk neraka, orang yang sial. Ada orang, subhanallah, dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Coba suruh mana wali-wali, mana habib-habib yang katanya dibukakan hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mengetahui seorang masuk surga ataupun neraka. Ini dulu nih, tebak dulu ini, apa ini yang ada di tangan saya. Kalau ente nggak mengetahui apa yang ada di tangan saya, bagaimana ente bisa mengetahui tentang seorang akan bernasib masuk surga ataupun neraka? Nih, pemotong kuku yang saya sembunyikan di tangan saya. Kalau ini saja ente nggak bisa tebak, jangan mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Video yang akan kita bahas kali ini juga teman-teman, subhanallah sangat parah ya, karena ini terkait masalah gaib ya. Di video ini Habib ini menceritakan ada seorang aulia yang dibukakan hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia mengetahui kemana nasib seseorang, apakah di surga atau neraka, ataukah orang tersebut menjadi orang beruntung ataupun orang yang sial. Jadi diceritakan di dalam video ini ada seorang murid dari kalangan waliullah lah, dibukakan hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bisa melihat nasib gurunya sendiri tertulis di kening gurunya, yaitu tertulis bahwa gurunya termasuk penghuni neraka jahanam atau termasuk orang yang sial, bukan orang yang beruntung. Ini subhanallah, ini tidak benar teman-teman. Tidak ada manusia yang istilahnya dibukakan hijabnya segala macam. Coba kita berkaca kepada Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu pernah ditanya tentang perkara ruh ya, dimana perkara ruh ini sebenarnya, ruh ini mungkin dekat dengan kita ya. Wallahu alam, apakah ada di dalam jasad kita? Yang jelas setiap makhluk yang berjawa memiliki ruh. Akan tapi Rasulullah ketika ditanya hakikat ruh tersebut, Rasulullah menjawab, qulir ruhu min amri rabbi ya. Perkara ruh itu murni berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam urusan ruh saja teman-teman yang dekat dengan kita, Rasulullah tidak mengetahui, apalagi masalah masa depan atau nasib kita apakah di surga ataupun neraka. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang jelas juga, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya. Seluruh perkara atau kunci-kunci perkara gaib murni hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Kalaupun Rasulullah berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian tentang adanya siksa di dalam kubur, maka itu murni, yaitu berdasarkan wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan melalui malaikat Jibril. Jadi bukan hasil terkaan atau rekayasa dari hasil pemikiran Rasulullah sendiri. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi teman-teman, gampang sekali untuk membantah orang-orang yang mengaku dibukakan hijab lah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mengetahui nasib seorang apakah di surga ataupun neraka. Bahkan teman-teman, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dan ini dari lisan istri Rasulullah yang mulia, pernah berkata, jika ada manusia yang mengatakan Rasulullah mengetahui tentang apa yang akan dilakukannya esok hari, maka ketahuilah dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kata Aisyah? Karena Allah telah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ini terbantahkan teman-teman. Dan coba kita contohkan ya, janganlah mengaku mengetahui nasib seseorang di masa depan apakah di surga dan neraka. Coba sekarang ya, apa yang ada di tangan saya, coba tebaknya. Ini ada sesuatu di bawah saya akan ambil, kemudian saya akan tunjukkan di depan kamera. Coba, mana yang dikatakan Habib-Habib yang bisa mengetahui perkara gaib, perkara masa depan? Coba nih, saya ambil bendanya, coba tebak apa yang ada di tangan saya. Coba, siapa yang bisa mengetahui? Kalaupun ada nanti jawabannya benar, yaitu kebetulan ya, tapi bukan berarti Anda itu mengetahui tentang perkara gaib. Nih saya tunjukkan apa benda yang ada di tangan saya. Nih, kalau dalam urusan seperti ini saja kita tidak mengetahui, ya janganlah mengaku-ngaku dibukakan hijab lah segala macam, kemudian mengaku mengetahui tentang perkara gaib, apakah seorang masuk surga atau neraka. Subhanallah, ini adalah dusta di atas kedustaan. Taib, kita simak videonya teman-teman. Dan subhanallah,
Ada aulia, wali-wali Allah yang Allah Ta'ala bukakan hijabnya. Ada. Jarang sekali, tapi kebetulan dia mencapai kewalian yang tinggi. Terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui. Dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu. Karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial. Mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia bisa mengetahui apa yang tertulis di kening orang. Hadza sa'id, hadza syaqi. Ini orang yang beruntung untuk surga, ini diciptakan untuk neraka, orang yang sial. Ada orang, subhanallah, dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut. Ternyata gurunya tertulis di keningnya itu syaqi, orang yang sial, penghuni neraka. Dibukakan hijab dan tertutup lagi sudah. Tapi dia stres dari apa yang dia lihat, dia sedih. Guruku, orang yang aku cintai, ternyata penghuni neraka. Dia sedih, dia menangis. Dia tak hadir lagi majelis gurunya. Maka gurunya heran, sudah berapa hari muridku ini tak datang, kenapa? Akhirnya gurunya pun datang. Wahai muridku, kenapa? Apa engkau sakit? Muridnya malah menangis. Cakap, apa yang terjadi dengan engkau? Tambah lagi nangis. Bilang, kamu cakap kepada saya, jangan diam. Apa yang terjadi kepada engkau? Guruku, dia bilang, alhamdulillah Allah Ta'ala bukakan hijab hatiku, hingga aku dibukakan bisa melihat beberapa orang, ini suada atau asqiya, orang yang beruntung atau orang yang sial. Lantas kenapa? Satu kali aku melihat wajahmu, dan ketika dibukakan hijab tersebut, aku dapati tertulis di keningmu, engkau adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Orang yang sial. Orang sial. Jadi, walaupun kau buat baik, nanti akhir hayatmu juga engkau pasti bakalan masuk neraka. Itu yang aku nampak, dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Gurunya senyum. Oh, muridku, kamu sudah tahu rupanya. Kalau hal ini sih, saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu. Sudah tahu katanya juga. Saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu. Tapi saya ini hambanya Allah. Allah perintahkan saya bukan untuk buka-buka tentang masalah takdir. Saya diperintahkan ibadat, taat, bimbing orang, mengajar, dakwah. Tidak diperintahkan untuk komplain, ya Allah kenapa saya sial. Tidak. Tugas saya berdakwah, mengajar, sholat, ibadat, taat, menjauhi maksiat, itu tugas saya. Masalah saya sial atau saya untung, saya surga, saya neraka, itu bukan saya punya pasal, ya. Dan bukan kamu punya pasal. Jadi walaupun saya udah tahu sejak 40 tahun yang lalu, tetap saya istiqamah. Saya tak peduli dengan itu semua, tak saya hirau. Maka muridnya terdiam, betul kata Ustaz. Baik, sudah, kamu jangan pikir masalah ini, ya. Kamu tetap ayo belajar, ayo mengaji, ayo tetap istiqamah. Jangan berhenti taat kepada Allah Ta'ala. Sudah, dia tak tinggal majelis lagi, dia hadir. Hingga subhanallah, di satu waktu dibukakan lagi hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dibukakan lagi. Tatkala dibukakan hijab oleh Allah, dia nampak wajah gurunya, tertulis di wajah gurunya itu, untung, beruntung 3 kali. Masya Allah. Subhanallah teman-teman. Ternyata ya dari video ini bukan hanya si murid saja yang dibukakan hijabnya sehingga mengetahui gurunya calon penghuni neraka jahanam, meskipun katanya di ujungnya ya tertulis kata beruntung di kening gurunya. Ternyata juga gurunya sudah mengetahui 40 tahun yang lalu. Subhanallah, ini cerita apa teman-teman? Ini adalah perkara gaib teman-teman ya. Masalah orang itu masuk surga ataupun neraka tidak ada sama sekali yang mengetahui ya.
Coba antum bayangkan kalau di antara para sahabat Nabi mengetahui tentang perkara gaib, apa yang akan terjadi esok hari. Jangan bicara masalah surga dan neraka, esok hari saja. Kalau seandainya Umar bin Khattab mengetahui dirinya akan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka Umar bin Khattab akan mempersiapkan sesuatu untuk menghindari dirinya terbunuh. Dan itu terjadi ketika sholat subuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Utsman bin Affan juga dikepung teman-teman sampai kalau tidak salah 20-an hari ya. Kemudian beliau terbunuh. Kalau seandainya para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, tentu mereka sudah melakukan persiapan ya, untuk antisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Apalagi ini teman-teman ya, mengaku dirinya dibukakan hijabnya lah, sampai mengetahui bahwa ini calon penghuni surga ataupun penghuni neraka, ataupun ini termasuk orang yang beruntung ataupun sial. Mungkin antum semua ingat tentang kisah perang Uhud, di mana salah satu pesertanya di situ ada yang bernama Kuzman ya, Kuzman atau Kozman. Jadi singkatnya teman-teman, Kuzman ini menjadi peserta yang ikut perang dalam perang Uhud. Kemudian singkatnya setelah peperangan selesai, berbincang-bincanglah para sahabat Nabi yang lain mengatakan bahwa tidak ada yang paling gagah berani tadi ketika ya berperang melawan musuh, yaitu salah satunya adalah Kuzman. Kuzman disanjung teman-teman, Kuzman ini oleh para sahabat Nabi saking keberaniannya melawan musuh. Kemudian didengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW ya? Ini perhatikan teman-teman ya. Rasulullah mengatakan Kuzman termasuk penghuni neraka jahanam ya. Kuzman termasuk penghuni neraka jahanam. Kaget dong sahabat Nabi. Sedangkan tadi ketika para sahabat Nabi berbincang-bincang ya, para sahabat Nabi mengatakan pasti Kuzman ini sudah ditunggu-tunggu oleh surganya Allah Azza wa Jalla. Dipikirnya oleh para sahabat Nabi karena melihat secara zahirnya Kuzman ini berani ketika berperang melawan musuh ya, dianggapnya oleh para sahabat Nabi Kuzman ini adalah calon penghuni surga. Tapi dikatakan oleh Rasulullah yang mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah mengatakan Kuzman termasuk penghuni neraka jahanam. Maka para sahabat Nabi terkejut, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Bukankah Kuzman ini termasuk yang aktif ketika ikut berperang membela agama Allah Azza wa Jalla? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya Rasulullah diberikan informasi melalui wahyu tentang keadaan yang sesungguhnya mengenai Kuzman. Jadi Kuzman ini teman-teman ketika berperang masuk ke pasukan musuh kemudian melawannya, nah Kuzman ini terkena tombakan atau terkena tusukan panah atau pedang, dan kemudian Kuzman ini diam-diam merasa tidak tahan dengan rasa sakitnya atas tombak atau panah atau pedang yang menancap di tubuhnya. Akhirnya apa? Kuzman ini memutuskan yaitu membunuh dirinya sendiri dengan cara ditusukkan lagi semakin dalam tombakkah atau panahkah atau pedang yang sudah menancap di dalam tubuhnya. Akhirnya tembus sampai ke pundaknya dan meninggal dunia. Nah, maka Rasulullah diinformasikan melalui wahyu ya, dari malaikat Jibril bahwa Kuzman ini mati dalam keadaan bunuh diri. Ini status yang sebenarnya dari Kuzman. Maka teman-teman, pantaslah Rasulullah mengatakan Kuzman ini termasuk ahli neraka jahanam. Karena jelas dalil mengatakan siapa yang membunuh dirinya misalkan dengan cara minum racun, maka seperti itu juga keadaannya di dalam neraka jahanam. Dia diberikan racun, kemudian dia meminum racun tersebut, kemudian dia mati, dihidupkan kembali, kemudian kembali dia minum racun, kemudian mati, dihidupkan, terus seperti itu. Kemudian siapa juga yang menusuk dirinya dengan besi panas, kata Rasulullah, maka keadaannya di dalam neraka jahanam juga seperti itu. Dia akan menusuk dirinya dengan besi panas, kemudian mati, dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia menusuk dirinya, seterusnya seperti itu. Padahal teman-teman, para sahabat Nabi sudah mengira bahwa Kuzman adalah calon penghuni surga. Dikarenakan zahirnya Masya Allah sangat berani, gagah berani melawan musuh, sampai-sampai salah satu di antara para sahabat Nabi yang jarang absen untuk mengikuti perang adalah Kuzman ini. Akan tetapi apa? Terbantahkan perkataan para sahabat Nabi ya. Rasulullah mengatakan Kuzman ya termasuk penghuni neraka jahanam. Apalagi kelas-kelas manusia di bawah kita ini yang mengklaim dirinya seorang wali ya.
Lalu katanya dibukakan hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mengetahui tentang perkara gaib, ya, perkara masa depan, misalkan perkara nanti teman-teman, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, kapan itu hari hisab. Kok orang ini sudah dibukakan hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan inilah waliullah, ya, yang bersih hatinya, ya, yang bercahaya hatinya. Lah para sahabat Nabi itulah yang asli wali-wali Allah Azza wa Jalla, ya. Terbukti mereka, di antara mereka banyak yang dijamin masuk surga, termasuk 10 orang sahabat Nabi yang jelas-jelas keluar dari lisan Rasulullah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kemudian Bilal bin Abi Rabah juga dimimpikan surat rompahnya berada di dalam surga, dan setiap mimpi para nabi pasti benar. Kemudian Rasulullah juga bersabda, semua peserta perang Badar ya tidak akan masuk neraka jahanam. Ini yang jelas dari Rasulullah SAW. Dan belum pernah juga kita mendengar cerita para sahabat Nabi dibukakan hijabnya sehingga mengetahui sahabat yang lain termasuk penghuni surga maupun neraka. Tidak ada teman-teman, kecuali Rasulullah yang mengetahui. Itu pun berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, ya. Bukan hasil kreasi atau terkaan-terkaan dari Rasulullah sendiri. Itu murni berdasarkan wahyu, ya. Sebagaimana ayat yang tadi di awal teman-teman, Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi teman-teman, kita bisa bantah kalau orang mengaku mengetahui apa yang akan dialami oleh seorang nanti, ya, atau mungkin esok hari, ya. Jangankan masa depan, apakah orang itu masuk surga atau neraka, yang terjadi besok pagi pun kita tidak mengetahui, teman-teman. Makanya Aisyah, istri Rasulullah yang mulia, ya, berkata, seandainya ada yang mengatakan Muhammad itu mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari, maka ketahuilah dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena apa, kata Aisyah? Ya karena Allah telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Ya, katakanlah tidak ada satupun makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan tadi sudah saya contohkan teman-teman, ya. Saya buat genggaman di tangan saya nih, ada benda. Coba suruh mana wali-wali, mana habib-habib yang katanya dibukakan hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mengetahui seorang masuk surga ataupun neraka, ataupun seorang itu beruntung atau tidak. Ini dulu nih, tebak dulu ini apa ini yang ada di tangan saya, ya. Kalau ente nggak mengetahui apa yang ada di tangan saya, bagaimana ente bisa mengetahui tentang seorang akan bernasib masuk surga ataupun neraka? Ini nyata sebuah dusta di atas kedustaan, teman-teman. Nih, pemotong kuku yang saya sembunyikan di tangan saya. Kalau ini saja ente nggak bisa tebak, jangan mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Sedangkan Rasulullah saja ditanya, teman-teman, ya, dan itu pun Rasulullah telah menjadi nabi dan rasul, ditanya perkara ruh, akan tapi Rasulullah mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Perkara ruh itu murni berada di sisi Rabbku, di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya hanya Allah yang mengetahui. Lalu ente mengatakan mengaku-ngaku dibukakan hijabnya lah, ya. Luar biasa, teman-teman. Ya, mungkin ini yang bisa kita bagikan, teman-teman. Jadi jelas, ya, sudah kita bantah, dan semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua untuk berhati-hati mempercayai cerita-cerita seperti ini. Apalagi diberi label, ya, waliullah lah, dibukakan hijabnya. Orang awam cepat sekali percaya, teman-teman, meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah dikatakan ini cerita wali loh, ya, seolah-olah wali itu bisa segalanya, teman-teman, ya. Seolah-olah wali itu punya hak prerogatif, ya. Subhanallah. Wali di atas wali tentu para nabi, para rasul, kemudian para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Lalu ente mengklaim diri ente dibukakan hijab. Siapa ente, ya, dibandingkan dengan para sahabat nabi? Janganlah para sahabat nabi, ya. Ya, para ulama sekarang sajalah, atau para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, ya. Tidak sama derajat kalian. Apalagi jelas seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Mazhab, ilmunya sampai dengan detik ini, ya, dinikmati oleh umat, dijadikan rujukan. Itu menunjukkan kemuliaan mereka, teman-teman, ya. Disebarkan oleh Allah Azza wa Jalla nama mereka, ilmu mereka, itu karomah yang asli, ya.
karomah yang disebarkan oleh para ulama, yaitu ilmu bermanfaat menjadi amal jariah bagi para ulama tersebut sampai dengan detik ini dalam kuburnya. Alhamdulillah. Maka teman-teman sekali lagi berhati-hati dalam mengambil rujukan ya dalam urusan agama kita. Lihatlah siapa yang kita jadikan sebagai guru ketika menimba ilmu agama, karena tentunya pemahaman agama ini yang akan kita bawa ke alam kubur kita, dan tentunya pemahaman agama harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman, sebagai sharing-sharing, dan ini bentuk cinta kita sama muslim, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, kalau kita mengaku bersaudara, wajib untuk kita saling menasihati, memberitahu ini hak dan ini yang batil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan pemahaman Habib ini, ataupun Habib-Habib siapapun yang ada di Indonesia ini, mau palsu mau asli, saya nggak peduli, yang penting pemahamannya. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.